kita coba bener nggak nih kan ada apa-apa di sini gitu kan. Yang katanya kita setel tuh lagu Lengserungi ya kan, yang Lengserungi itu kan kita coba tuh. Nah kita setel itu, terus kok yang senior-seniornya pada jangan setel itu kan gitu kan, udah pada ketakutan gitu ya. Namanya kita jahil ya, jadi yang lihat itu para produksi yang lebih bekerja. Ya itu yang pada tidur diloncat-loncatin. Wow. Kayak gitu. Sama sosok perempuan itu? Beda ruang. Oh, beda ruang. Iya, itu ada lagi gitu, diloncat-loncatin. Tanpa sadar dong, nggak yang tidur mah ya kan. Cuman yang melek itu pada takut. Kok pada diem aja itu diloncat-loncatin kayak gitu kan. Mungkin kalau PRT nggak keberatan, PRT jawab ya. Kalau PRT keberatan nggak usah. Pabriknya di daerah mana sih PRT? Ini ada di pinggiran Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ibnu Fitro Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Oke, di video kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Gua sudah nyamperin narasumber yang katanya narasumber gue ini mengalami kejadian ketika bekerja di salah satu pabrik yang katanya pabrik itu menyimpan kejadian horor. Seperti apa kisahnya, lebih baik kita sapa dan berkenalan sama narasumbernya. Gua lagi sama Bapak RT. Pak RT, sebelumnya terima kasih Pak RT. Siap. Apa kabar Pak RT? Baik. Aduh, kita ngonten malam-malam nih di Pak RT nih. Tadi salah satu warga Pak RT ini ada jadi narsum. Nah, kita izin ke Pak RT dan Pak RT ngizinin sekaligus mau cerita nih. Ternyata Pak RT ini punya pengalaman horor Pak RT ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Biasa-biasanya kemarin orang pada datang bikin KTP. Iya, sekarang minta cerita nih. Minta cerita. Jangan minta duit tapi. Iya. Ngasih duit bolehnya Pak RT ya? Jangan, kalau bagi. Oh iya. Bagi duit. Oke. Duit. Nah, Pak RT. Katanya Pak RT ini kerja di pabrik ya? Benar. Pabrik itu menyimpan kejadian horor. Sebelumnya saya tanya dulu nih, pabrik itu bergerak di bidang apa Pak RT? Di bidang makanan. Oke, berarti ngolah-ngolah ya? Ngolah makanan. Nah, Pak RT ini ngejabat sebagai apa di sana? Quality control. Berarti sebelum menjabat jadi RT nih? Belum. Iya. Nah, kejadian horornya Pak RT, bisa nggak nyeritain ke satu kejadian yang benar-benar Pak RT ini nggak bisa lupa ketika di sana gitu? Ada itu satu kejadian ketika ibaratnya kita shift 3 ya kan. Shift 3 berarti malam tuh ya? Malam. Oke. Ya kan, kita bekerja malam itu kan ruangan di atas nih, kita lantai bawah, lantai 1 sampai lantai 2 nih. Nah, itu kejadiannya ada di lantai 2. Nah, apa tuh Pak RT? Itu ada sosok perempuan. Yang katanya sering nampakin di pabrik itu ya? Yang sering nampakin. Oke, tapi tahan dulu ceritanya Pak RT ya? Siap. Nah, seperti apa kisahnya, simak terus videonya sampai habis, agar kita bisa mengerti isi dan ceritanya, dan jangan kemana-mana, simak terus videonya, karena kita akan masuk ceritanya. Nah, Pak RT, bisa diceritain kronologi kerja di sana secara full nih, Pak RT? Ya. Gimana tuh? Nah, itu kan sebagai QC kan kita menjalankan SOP, standar yang ada kan ya kan, yang berkimbung dengan standar pangan, makanan, SOP-nya kan gitu. Nah, di situ kan ada 5 bagian, yang dari proses awal sampai akhir sampai ke selanjutnya gitu kan. Nah, saya itu di bagian proses masak nih, ya kan. Proses masak yang awal nih, buat ibaratnya melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke. Nah, di situ setiap harinya kan ambil sampel, kita sampel minyak. Yang sampel minyak itu yang rutin, yang sehari itu 5 kali dalam 1,5 jam gitu. Itu diambil terus kan secara berkala ya.
Nah itu kalau di dalam pekerjaan itu kita itu di rolling setiap harinya itu rolling tempat. Nah ketika di rolling ke tempat itu, ketika ke bagian yang di atas, nah itu mulai yang suasana beda. Oke, berarti yang lebih horornya di lantai 2 ya? Lantai 2. Nah itu banyak yang cerita ibaratnya. Ya awalnya sih kita tabu lah kayak kasar gitu kan ya. Nah dari awal-awal cerita-cerita yang orang-orang yang itu ya kita namanya anak baru ya kan. Ya kita bekerja aja kayak biasa gitu. Nah terus berkelanjutan, singkat cerita kita ngambil sampel, bukan yang di minyak lagi nih kan, beda di bidangnya, kita yang di lantai 2 itu kan. Nah itu kita ngambil sampel, namanya orang produksi pengen cepat istirahat dong ya kan. Jadi digeber terus nih. Nah kita sampel main akal-akalan lah gitu kan. Itu kejadian juga sepi juga, nggak banyak orang di atas ya kan. Yang banyak orang itu di lantai bawah sama di lantai 2 tapi di beda bidang gitu. Oke. Nah baru masuk situ ya kita nggak tahu nih ibaratnya namanya hal yang kayak gitu ya. Tapi masuk ruangan itu udah beda rasanya dari ruangan-ruangan yang lain. Hawanya gitu kan? Hawanya udah beda, kayak gitu. Nah di situ ya udah, ya kita anggap aja lah udah biasa lah gitu ya. Berkelanjutan, sampai akhirnya kan secara awalnya itu bukan saya. Oh yang ngalamin? Belum ngalamin. Ada lagi anak baru yang lagi memilah suatu barang, ya kan. Emang kita juga ada kedekatan, namanya kita quality control sama produksi harus ada kedekatan ya, walaupun bersimpangan nih katanya. Sering berantem lah katanya. Nah itu cerita katanya, bang di sini ada ini ya katanya, ini apa gitu kan, ini ada sosok perempuan di sini gitu kan. Ada sosok perempuan di mana gitu kan, ini ada di atas di sini nih, atas mesin gitu kan. Gitu. Nah itu yang lihat dari beberapa orang hanya dia kayak gitu. Nah dia juga cerita nggak kemana-mana, cerita sama saya doang kan. Kita anggap aja tabu lah gitu ya. Lu capek kali atau gimana kan gitu ya. Padahal mah kita takut juga kan, namanya kerja kan. Habis gitu dicerita lagi, taunya dia diikutin sampai pulang. Gitu. Dan sosoknya bukan yang sosok yang biasa. Apa berarti sosok? Kuntilanak merah. Wow, merah. Iya. Ya konon katanya kuntilanak merah itu membawa kematian kan ya. Iya, itu juga kan serem banget. Serem ya gitu. Kalau dibandingkan kuntilanak putih ya. Gitu. Nah, dia singkat ceritanya dia diikutin pulang sampai ke arah, itu hilangnya sampai kuburan. Ada di suatu daerah lah pas dia arah pulang gitu kan ya. Lewatin kuburan gitu. Tapi selama dia keluar PT itu diikutin tuh, terbang katanya. Gitu. Ini saya cerita sampai merinding begini nih. Iya. Soalnya merah sih. Iya serem, katanya yang merah ini memang dominan lebih ekstrim gitu ya. Nah gitu. Nah dia cerita sampai situ, saya tanya dong, sampai mana lu diikutin kan gitu ya. Sampai kuburan bang, habis itu apa? Hilang gitu kan. Nah, terus berkelanjutan, sering dong, ini dia, anak ini nih, kesurupan, gitu. Setelah kejadian kayak gitu, kesurupan yang ibaratnya, tadinya lagi kerja, langsung kesurupan gitu. Ya kita nganggapnya, ya 50-50 ya, kan antara benar atau kecapean namanya, akal-akalan itu nggak gimana gitu ya. Maksudnya kesurupan ya gitu ya. Tapi kan kita lebih hati-hati karena itu bersinggungan dengan mesin ya kan. Apalagi katanya ceritanya ketemunya sama si merah itu kayak gitu. Nah, itu terus berlanjutnya dia sering kesurupan. Tuh. Saya pernah nyoba, bukan nyoba sih. Namanya kita ngambil suatu senggang waktu ya pada ibadah shift malam untuk tidur. Coba tuh saya, kita tempat nih udah penuh nih, semuanya nih. Kita mau nyari-nyari tempat nih. Saya nyoba masuk ke situ, ruangan itu. Dengan membawa alas ibaratnya cuma kardus nih, kardus. Saya pikir itu orang banyak. Nggak taunya cuma saya doang, ya kan.
Saya coba mau istirahat, itu belum istirahat aja udah merinding, ya kan? Udah merinding banget itu masuk ruangan itu, ya kan? Karena ibaratnya suasananya emang gelap, panas, ya kan? Di situ hawanya emang udah namanya perusahaan, ya kan, ya, kotor dan sebagaimananya kan. Itu pas baru gelar, kita mau tiduran, itu berasa nih, ini posisi kita tiduran di sini, itu berasa dilihatin di sana, kayak gitu. Oke, lagi ada yang mantau gitu. Lagi ada yang mantau, kayak kita diawasin gitu, ya kan. Nah itu juga kita nggak bisa tidur tuh kan. Udah kita sambil nunggu yang lain, ya, nunggu yang lain, kok nggak ada yang datang, ya kan, gitu kan. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lain lagi kan, tapi satu tempat yang sama, beda lokasinya doang. Oke. Tapi tetap hawanya sama, kayak gitu. Apalagi kan namanya PT itu kan tumpuk-tumpukan tuh barang. Tumpuk-tumpukan barang. Tempat yang kayak gitu biasanya kan seneng tuh, iya, kan. Lebih dominan buat ditempati gitu. Ya. Betul, kayak gitu. Nah, udah di situ, udah mulai nih banyak yang datang, ya kan, pada tidur, tapi masing-masing tempatnya. Saya pindah yang tempat yang ibaratnya yang ditumpuk-tumpukan itu tuh, ya karena ibaratnya kita mau ngumpet kan tidurnya kan, biar enak juga. Nah di situ masih hawanya kayak masih berasa gitu kan. Nah dari kejadian yang kayak gitu, nah besokannya nih rolling lagi kita rolling shift, ya kan, kita turun kan dari 3 ke 2, 2-1 baru ke selanjutnya gitu kan. Posisi kedua, saya kan jahil nih, ya kan, namanya sama hal-hal kayak gitu ya, walaupun kita takut juga kan ya, kita emang hidup berdampingan gitu kan. Dari lokasi yang situ ya kita pindah ke lokasi yang tetap sama nih, tapi ruangannya di lantai 2. Oke. Nah, di suatu tempat lab lah gitu kan. Shift 2, kita namanya orang yang jahil atau gimana, kita coba bener nggak nih kan ada apa-apa di sini gitu kan. Yang katanya kita setel tuh lagu Leng Serungi, ya kan, yang Serungi itu kan, kita coba tuh. Nah kita setel itu, terus kok yang senior pada jangan setel itu kan gitu kan, udah pada ketakutan gitu ya. Namanya kita jahil ya, emang apa sih, enggak, udah matiin ya udah kita matiin, kita pulang, los kan. Besoknya ada cerita lagi dari shift yang 3. Nah shift 3-nya gitu. Shift 3-nya nggak taunya setelah ibaratnya saya setel itu tuh lagu Leng Serungi, itu pas lagi bangun tidur langsung ditampakin mukanya hancur. Di situ itu yang ngeliat itu perempuan, posisinya ibaratnya nih tidur itu lemari, jadi adanya posisi kaki dia madep ke dia gitu. Berhadapan langsung. Dia pas buka melek langsung lihat. Gila. Nah itu nyata gitu, bukan ibaratnya nggak 1-2 orang kan. Yang saya pikir ini cuma cerita-cerita gitu doang kan, mitos-mitos ya. Mitos-mitos aja. Dan juga saya juga pas habis kejadian nyetel itu besoknya cerita itu. Iya, nanti tampakin mukanya hancur. Nah, terus ketika ibaratnya itu masih satu ruangan lab ya, satu ruangan lab itu sekat-sekat nih. Ada ibaratnya tempat yang bekerja, beda lagi ada 3 sekat. Ya. Nah, ada satu lagi sekatnya yang di tempat yang sholat. Nah, itu hampir bukan saya aja, hampir semuanya itu yang tidur istirahat di situ diganggu. Gitu. Jadi kalau misalkan ibarat kita tidur nih, kayak berasa ada perempuan, kayak gitu di tempat yang situ. Bahkan yang perempuan nggak berani tidur di situ kalau nggak ditemenin, gitu kan. Maksudnya ada temennya gitu ya, berdampingan lah gitu. Itu nggak ada yang berani, gitu. Singkat cerita, ada teman saya yang ibaratnya tidur sebelum saya nih, dia tidur, dia mungkin udah capek ya kali ya. Mungkin udah capek digangguin kayak gitu, jadi marah-marah. Ya bagusnya juga dia cukup berani lah gitu kan, dibandingkan yang para perempuan yang tadi. Dia tuh marah-marah.
di sini gue capek, gue kerja, gue pengen tidur dulu sebentar gitu kan. Dan akhirnya mungkin dengan perkataan kayak gitu dimengertilah sama hal yang tidak kelihatan ini ya gitu kan. Yang kayak gitu. Besoknya itu line shift. Besoknya saya coba kan, masuk lagi shift 3 saya. Masuk shift 3. Dengar cerita juga ketika grup yang sebelumnya nih tidur ngampar gitu. Jadi ini satu ruangan nih. Di beda ruangan yang tadi itu sama. Nggak ada cuma satu sosok, banyak beberapa sosok. Oh, kayak gitu. Di ruangan itu? Di ruangan itu. Sosoknya apa aja Pak RT? Jadi kalau misalkan kita nih para QC nih pada istirahat ya, itu di grup B, line shift. Jadi yang lihat itu para produksi yang lagi bekerja. Oke. Ya, itu yang pada tidur diloncat-loncatin. Wow. Kayak gitu. Sama sosok perempuan itu? Beda ruang. Oh, beda ruang. Iya, itu ada lagi gitu, diloncat-loncatin. Tanpa sadar dong, nggak yang tidur mah ya kan. Cuman yang melek itu pada takut. Kok pada diem aja itu diloncat-loncatin kayak gitu kan. Gitu kan. Saya mendengar itu makin merinding dong ya kan untuk hebat kayak gitu. Tapi namanya kita kerja ya berdampingan, ya jangan ganggu-ganggu lah ya. Kita nyari rezeki ya kan gitu kan. Nah, saya coba tuh waktu kedapatan ibaratnya kerjaan yang begitu cepat ya kan daripada yang lain kan. Saya coba yang di ruangan yang sholat itu. Sama kejadiannya. Karena nyoba tidur di situ? Saya tidur istirahat di situ karena nggak ada tempat lagi kan, kita kan bingung lagi kan. Saya tidur di situ, saya baru gelar, belum ini merem ya, baru begini, udah terdengar tuh kayak bisik-bisikan gitu kan, bisik-bisikan ya. Kita merem lagi, kita coba lagi, udah kita bacain ya Fatihah lah buat yang lingkungan situ kan ya, kita bacain lagi, tetap aja kan ya. Masih aja kayak terngiang-ngiang tuh kan gitu kan, kayak digangguin. Suara apa Pak? Sosok perempuan. Bicara? Dibilang bicara ya enggak, dibilang ketawa juga enggak. Kayak gitu. Jadi kita pas masuk ruangan itu udah merinding gitu kan. Mungkin gemuruh suara gitu yang nggak jelas kosakatanya apa. Nah gitu. Wow. Cuman ibaratnya kayak nampaknya kayak perempuan gitu. Nah sama halnya kayak gitu. Ketika saya capek, tolonglah saya mau istirahat sebentar gitu kan. Saya ini capek ya, habis pulang kuliah langsung kerja, pengen merem sebentar nih gitu kan. Kalau emang nggak boleh saya pindah gitu kan. Kalau emang masih digangguin aja saya pindah gitu. Dan akhirnya suara itu hilang, ya kan? Suara itu hilang, akhirnya bisa tidur nih istirahat saya. Nah, berlanjut lagi ke depan yang tempat analis ini bekerja kan ya. Di situ tuh emang benar ya, kalau dibilang kejadian di perusahaan itu emang tempatnya banyak. Ya di masing-masing tempat itu emang ada keberadaannya ya kan. Kalau kuntilanak merah ya kan, itu sosok mukanya anjur, terus yang loncat-loncat sampai ibaratnya yang kuntilanak yang di ruangan itu kan juga. Iya. Ya kayak gitu. Itu terus berlanjut itu. Ya, kasarnya. Dan itu juga banyak juga yang dari yang shift 3 nih, yang shift 3 maupun shift 2 nih. Kalau yang ibaratnya kerjanya mungkin dia bengong atau apa gitu, sering buat kesurupan. Enggak cuma satu orang, beberapa orang. Pernah itu kesurupan massal. Ada 2-3 orang kesurupan. Iya, itu kan jadi bahaya Pak RT ya. Itu jadi bahaya. Ya kan kita kan namanya berdampingan sama mesinnya kan gitu kan. Bagusnya kan sigap juga yang lain kan gitu ya. Langsung ditanganin. Berarti kan di tempat ini nggak baik-baik aja. Iya, ya, iya. Kan khususnya yang ibaratnya di lokasi yang kuntilanak merah ini. Gitu. Entah dia keganggu atau apa gitu kan. Tapi emang banyak yang melihat itu sosok kuntilanak itu di situ. Di mesin berarti? Di mesin. Itu bagian mesin apa berarti yang dia sarangi gitu? Itu di mixer. Mixer?
tempat pengolahan tepung ya kan. Oke. Mixer tuh paling pojok nomor 1 itu sosoknya ibaratnya dia yang penunggu situ lah, yang sering gangguin ini para pekerja nih yang lagi bekerja. Kecuali yang depan itu yang tempat lab itu dia jahil doang, tapi nggak ngeganggu gitu, cuma iseng aja gitu. Tapi yang lebih parah itu yang kuntilanak merah gitu. Itu juga para pekerja lain juga ya, forklift semuanya itu banyak juga yang melihat ya. Yang ibaratnya pas lagi naikin barang ada yang terbang lah, ada yang ngayak lagi sendirian, tahu ditongolin gitu kan. Sampai ibaratnya orang-orang yang kasarnya mungkin udah capek kan, apa lelah atau gimana, ya itu yang kesurupan kayak gitu. Cuman kan namanya kuntilanak merah ya, kita juga cerita juga jadi merinding ya. Karena ibaratnya yang sosok yang kayak gitu kan membawa hal petaka kalau kita nggak lebih hati-hati. Itu sebelah gedung tadinya kan mau dibikin plan baru nih, baru niatnya nih plan baru untuk penambahan produksi ya kan. Nah untuk plan baru itu ternyata gagal dong, cuma hanya beberapa mesin aja nih ya kan yang berjalan. Tadinya untuk 5 mesin jadi tinggal 1 mesin karena ada banyak trouble ya kan. Kemungkinan besar kan SDM yang di situ kan karyawannya cuma sedikit dong. Dan kita juga sebagai QC harus menyeberang dulu ke gedung sebelah untuk ambil sampel. Ya kan? Lebih berat lagi, lebih repot lagi. Nah itu kondisinya lebih parah lagi. Karena penerangan itu lebih sedikit. Fokus dia 1 mesin itu, sisanya gelap. Ya kan? Di situ juga ada sosok pocong di situ. Di bangunan baru itu? Bukan di bangunan baru, tapi di gedung yang sebelah nih. Jadi gudang yang ibarat penaruhan barang disekat lagi untuk tempat produksi. Bukan tempat baru ya? Bukan tempat dimanfaatin baru. Gudang yang udah ada? Cuman emang ibaratnya tempat itu horor juga. Gitu. Itu nggak kejadian juga 1-2 orang. Jadi kayak misalkan engineering, terus produksi, QC juga itu sering diganggu dengan sosok yang pocong itu. Namanya mesin nih berjijiran nih kan, yang dipakai cuma ada 1 nih ya kan, sisanya kan gelap nih semuanya. Ketika ibaratnya itu si produksi berjalan nih ya kan, si produksi berjalan dan ibaratnya itu ada suatu trouble. Ceritanya itu ada suatu trouble nih. Kejadiannya juga di shift 3. Selalu shift 3 ya? Selalu shift 3. Jadi selalu shift 3 itu kejadian trouble, otomatis mesin berhenti dong. Mesin berhenti manggil engineering. Nah yang kerja itu untuk membenarkan engineering untuk bekerja. Nah di situ ketika bekerja nih si engineering itu kan 1 shift itu 2 orang. Untuk engineering itu yang buat bekerja menangani mesin itu 2 orang. Dia lagi bekerja, tahu-tahu ditambahkanlah itu bayangan-bayangan itu, dikiranya bayangan ya kan, namanya malam kan, gimana-gimana gitu, pas ditegasin taunya pocong. Ada pocongnya di situ. Nah, sontak ya mereka ya kabur lah ya, namanya melarikan diri karena takut ya kan, kaget juga, kabur. Nah itu jadi gempar lagi tuh, dari ibarat tempat yang udah ada, di tempat yang itu juga ada lagi. Makanya kalau shift 3 itu udah ngerasa nggak nyaman. Kita mau kesitunya ya. Kita mau di tempat di mana aja tuh nggak nyaman. Itu karena masing-masing tempat tuh beda-beda sosoknya. Jadi kalau produksi itu punya atasan ya, namanya foreman juga ya. Nah itu juga sempat ngelihat juga. Ya ketika ibaratnya mungkin dia kan lagi ngecek-ngecek ya kan. Padahal di situ nggak ada aktivitas gitu kan. Besok paginya itu mau ada trial apa atau gimana kan gitu. Dia itu ngecek tuh jalan tuh ke gedung yang ada sosok pocongnya itu. Nah itu dia jalan ke situ. Dia lagi ngatas-ngatas mesin semuanya kan. Nah salah satu mesin ditampakkanlah lagi sosok pocong itu di situ. Ya sontak ya
si foreman itu langsung kabur juga ya kan. Langsung ditampakin kayak gitu kan, walaupun jauh juga kan, takut juga langsung kabur ke luar gedung. Pernah kejadian, ini shift 3 juga sih, masih shift 3. Itu lain gedung di bagian luar gedung saya yang bekerja nih. Ya kan. Kita namanya kamar mandi, kita nyari kenyamanan. Berarti ada di gedung sebelah. Saya izin minjem ID card tuh buat masuk gedung itu kan. Tanpa ID card kita nggak bisa kan. Oh, visitor gitu ya? Visitor gitu. Itu yang punya bos sendiri kan. Saya minta tolong ambil. Berhubung itu kebelet kan. Itu lupa. Ya kartunya lupa. Dibawa lagi sama teman saya gitu. Kita sendirian tuh di dalam gedung itu tuh. Itu pengolahan saus. Sendiri, bener-bener sendiri? Bener-bener sendiri itu. Kejadian itu jam 1. Jam 1 kita masuk kan. Ya buang air kan gitu kan. Itu suatu gedung cuma saya. Langkah kaki juga kedengaran cuma saya sendiri. Nah, di situ juga katanya, ya sebelum saya belum percaya kan gitu kan ya, katanya ada sosok inilah sosok ini gitu. Nah di situ saya masuk kamar mandi, itu hawanya udah beda. Udah terjadi ibaratnya nih dari kaki nih sampai kepala udah merinding gitu kan. Udah kita selesaiin dulu. Itu lampu mati semua. Nggak gelap. Jadi kita nyalain manual tuh. Jadi masuk dari pintu nih, masuk ke ruangan, nyalain sendiri. Nyalain dulu. Ketika kita mau pulang juga matiin juga. Gitu kan. Nah itu kejadiannya kalau misalkan nggak ketolong ya, nggak ketolong ada orang yang bukain, mungkin saya pingsan kali mungkin di situ ya. Ya. Di situ katanya ada sosok yang sama. Yang bikin celaka, si merah juga. Kuntilanak merah juga di bagian pengolahan saus itu, kayak gitu kan, satu gedung itu. Nah, saya keluar dari kamar mandi, otomatis saya matiin lampu dong, cetek. Saya maju lagi, saya matiin lagi, cetek. Lama-lama gelap dong ya kan. Lama-lama gelap. Nah, ketika ibaratnya keluar dari kamar mandi nih, ini udah berasa kayak kita ada yang ngikutin, ya kan. Kita lagi berjalan, kita tengok, nggak ada. Kita matiin lagi, merinding saya. Kalau cerita kayak gini kan. Kita jalan lagi, matiin lagi, tek. Kita lihat nggak ada, ya kan. Kayak gimana ya, kayak nongolin tapi ngeledek gimana gitu ya. Cuman itu sosoknya ya emang ya menyeramkan ya kan gitu kan. Nah, ketika ibaratnya saya ke pintu yang satu lagi, saya matiin dong lampunya. Tek. Yang di lampu yang saya mau keluar ini terang dong. Ya, terang. Di situ saya panik. Saya nggak bisa keluar karena nggak ada kartu itu. Kan. Ketika ibaratnya ini udah semakin mencekam kan ya kan. Kok lama-lama kayak berasa yang deket nih, deket. Ketika ibaratnya kita cari-cari nih kartunya mana kartunya kan. Itu suasana sepi, orang lagi bekerja semua. Saya ketok-ketok tuh pintu, tolong. Sambil kita ngeliat ke kanan kan, ke belakang itu kan. Asalnya sambil ketok. Nggak ada yang lewat-lewat ya kata saya. Ini saya gimana ya, muter juga nggak bisa kan. Harus ibaratnya buka rolling door dulu. Dan itu juga emang tempatnya di situ kan gitu kan. Makin gelap lagi. Terus saya ketok-ketok tuh, gedor-gedor. Sampai kencang itu kan, namanya besi itu kita gedor-gedor. Karena bukanya pakai akses ya? Bukanya pakai akses, kita nggak bisa. Situasi saya juga kasarnya. Lagi dapat teror nih. Lagi teror nih, kok lama-lama kayak mendekat. Karena gelap ya kan, nggak kelihatan sosok apa-apa. Tapi hawanya tuh makin lama makin dekat. Udah makin saya panik tuh kan. Udah saya gedor-gedor sekencang-kencangnya. Alhamdulillah saya terselamatkan di situ. Ada orang yang lewat, gitu kan. Orang lewat, ketok. Katanya ada apa? Saya kekunci. Tolong bukain saya, gitu kan ya. Saya mau keluar ini, kan gitu. Itu udah suasana udah panik. Udah panik banget. Udah itu saya keluar, terus akhirnya saya lega, ya kan.
Saya ceritalah ke rekan saya, gitu kan. Lo habis dari mana, gitu. Lo habis di gedung sebelah, gitu kan. Ya, buang air lah, gitu. Ya, berani-beranian ke situ, ya kan. Nggak ada yang berani masuk ke situ sendiri, gitu kan. Ya kita dalam kondisi ibarat ya urgent kan ya, kita berani aja masuk, ya kan. Udah gitu, saya jadi mikir, itu nggak bisa kebuka, ya kan. Oke. Kayak gitu kan. Kasarnya itu udah dari depan itu udah dicoba-coba nih. Oh, kayak merasa udah di-scan gitu. Udah di-scan, nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan, dari depan nggak bisa. Nah kita makin panik kan gitu kan. Saya ceritain kayak gitu. Secara normal kan, kita scan ini langsung buka dong sensornya gitu. Tapi nggak bisa. Gitu, saya ceritain kayak gitu. Nah itu kata teman saya, ya bagus lo bisa keluar dari situ, gitu ya. Itu ada sosok yang ibaratnya menjumuskan sampai meninggal di situ. Karena berdekatan dari dinding pabrik ini sebelahnya rawa. Yang dulu tempatnya rawa itu di situ. Oh, bekas rawa. Bekas rawa. Oke. Berarti ya selama kerja di sana ya banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama karyawan termasuk Pak RT ya. Banyak. Nah Pak RT, untuk sekarang kan Pak RT udah menjabat sebagai RT nih. Betul. Maksudnya udah nggak kerja di sana. Apa alasan Pak RT ini udah nggak di sana? Apa karena horornya atau kenapa Pak RT? Bukan. Kalau untuk horornya bukan jadi alasan. Bukan jadi alasan. Ya, kita di sini juga emang berdampingan juga kan ya. Iya kan? betul. Sama hal-hal yang tidak nyata gitu kan. Kalau untuk keluar dari sananya emang kita kena pengurangan karyawan. Oh, oke. Namanya kita anak baru yang ibaratnya cuma beberapa tahun, kita ya dikeluarkan. Oh, itu alasannya Pak RT udah nggak kerja di sana. Udah nggak kerja di sana. Oh gitu, kirain gedean jadi RT sama kerja di pabrik gitu, jadi keluar aja lah gitu. Pahalanya lebih besar. Oh Pak RT ya? Pak RT. Iya benar-benar, karena bekerja untuk rakyat ya. Warga. Oh iya betul, iya warga. Kalau rakyat presiden ya? Presiden. Ya maksudnya masih ada masa lalu. Betul. Kerja di pabrik, terus sekarang udah menjabat sebagai RT gitu kan. Betul. Saya jadi keinget politik loh RT. Oh iya, jadi yang ngomongnya rakyat. Betul, gitu kan, katanya ada yang bisa dibohongin, ada yang ini gitu-gitu ya. Betul. RT kayaknya lelah banget habis kampanye ya kemarin. Udah capek. Iya. Jadi petugas kemarin ya? Jadi petugas kita warga-warga. Iya benar. Oke, milih siapa Pak RT? Pilihan satu kan nggak boleh banyak-banyak kalau kita. Kalau dua golput ya? Golput. Kalau dua gagal ya? Harusnya satu kan, iya, satu pilihan. 3 lipat ya? 3 lipat kan, oh, bisa. Oke. Saya paham ya. Iya. Jadi pilih harus satu ya? Harus satu. Nggak boleh pilihan. dua? Nggak boleh dua. Oh, ya, apalagi 3? Nggak boleh 3. Oh, oke. Ya Pak RT. Nah Pak RT, kan banyak nih kejadian-kejadian horor yang dialami sama Pak RT sekaligus rekan-rekan kerja di sana. Betul. Pak RT tahu nggak sih histori pabrik itu sebelumnya ada apa? Entah ada kejadian-kejadian pilu, entah ada karyawan yang mohon maaf gitu wafat gara-gara bekerja gitu. Ada nggak sih gitu? Kenapa bisa sehoror itu gitu? Simpang siurnya sih ada yang ibaratnya karyawan yang meninggal. Oke. Ada yang juga tempatnya mungkin ya tempat yang bukan yang tempatnya seharusnya dibuat. Oh oke. Gitu Mengganggu kan. dia mengganggu dia yang memang udah tempatnya lebih dulu gitu. Betul kayak gitu. Oke, jadi simpang siurnya seperti itu Pak RT. Soalnya gini Pak RT, saya ada pengalaman ini sih hanya nyambungin aja, mungkin ada gitu ya yang kecurigaan dari Pak RT gitu. Kan itu kan sehoror itu Pak RT ya, sampai dia bersarang di situ gitu kan. Ya logikanya kalau seumpamanya kepala perusahaan ketika laporan dari anak buahnya itu mengganggu pekerja, otomatis kan cari jalan lah. Entah dibersihkan, entah diapain gitu ya. Ada nih dari pengalaman narsum saya juga, bau musang ya? Bau wangi banget ya Pak RT ya? Musang lewat ini. Musang ya? Bagus musang ini lewat. Iya, kalau yang merah mah kabur sih. Nah, pengalaman saya dari narsum-narsum sebelumnya gitu yang kerja pabrik gitu kan, ada memang sosok-sosok seperti itu ditaruh Pak RT. Atas dasar gini, jadi ada kejadian ketika melihat sosok itu, ini si karyawan ini nggak fokus kerja. Hingga akhirnya insiden kecelakaan. Nah, ketika insiden kecelakaan itu terjadi, besoknya nih ada invest baru. Entah dia beli mobil sekian unit untuk nambahin kemaslahatan tuh pabrik gitu kan. Nah, apa mungkin gitu PT nemu gak kejanggalan yang memang sosok-sosok ini nih ditaruhin nih sama bos perusahaan gitu untuk pesugihan lah. Korban-korban lah, jadi yang karyawan ini dijadikan korban gitu. Ini mah hanya pertanyaan aja PRT. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa gitu. PRT ada nggak ngerasain kejanggalan gitu? Kalau untuk yang kayak gitu kita belum
nemu ya. Nemu yang Maksudnya ibarat nggak yang ngeliat tepat nih, kayak ya, gitu. Iya, iya. tepat ceritanya yang sebagaimana kayak gitu kan. Oke, oke. Tapi untuk yang kejadian sampai karyawan yang meninggal itu ada. Iya, kecelakaan kerja lah. Kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja gitu. Iya, murni kecelakaan kerja Murni aja kecelakaan gitu yang kerja, Pak RT lihat ya. Semoga enggak sih, ini mah hanya saya yang pernah ngalamin cerita dari narasumber seperti itu gitu. Namanya perusahaan kita nggak tahu Pak RT ya. Kalau dia nih dari kecurigaan dia nih, dia sering lihat gitu kayak dupa gitu Pak RT. Di pojok-pojokan ruangan kayak ada ritual-ritual yang ketika karyawan ini lagi nggak berproduksi, jadi dilakukan ritual-ritual itu oleh atasannya. Kalau dia gitu. Nah Pak RT, mungkin nggak banyak lah pertanyaan saya. Ketika Pak RT tahu gitu ada kuntilanak merah ini nih, terus kan teman Pak RT bilang katanya ketika pulang ini berhenti sampai kuburan. Itu ada hubungannya nggak Pak RT, kuburan sama pabrik? Saya merinding kalau cerita kuburan yang di situ, karena banyak kurang tahu juga sih kalau untuk historinya kayak gimana ya. Iya. Cuman kalau ceritanya itu ketika dia pulang itu berhentinya nggak tahu kenapa sampai kuburan kayak gitu. Apa mungkin ya wafatnya tuh atau dikuburnya tuh di pemakaman itu, jadi dia sebatas sampai situ gitu. Kalau untuk itunya kita kurang paham. Nggak sampai situ ya. Nggak sampai itu. Pokoknya mungkin entah dia batas wilayah, entah ibaratnya dia dikuburnya di situ atau mungkin karyawan di situ yang lalu yang sebelum-sebelumnya apa gimana gitu kan ya. Pokoknya hilangnya sampai batas kuburan itu. Terbang ya. Gitu. Nah, teror-terornya ini berarti nggak sampai ada gitu Pak RT selama Pak RT bekerja di sana. Dari kan maksudnya Pak RT kan punya penjabaran kalau si merah ini kan lebih mencelakakan. Nah selama Pak RT merasakan kerja di sana tuh ada nggak yang dia tuh sukses realisasi nih misinya dia gitu? Enggak, kalau untuk itu. Cuman kalau misalkan kita nih kelengahan mungkin ya kalau misalkan dari situ kayak misalkan kita naik itu jatuh ya kan, tiba-tiba jatuh gitu nggak kan. Nggak fokus aja gitu ya. Atau ibaratnya kayak merasa didorong lah ya bagaimana gitu kan. Tapi untuk sampai fatal itu nggak ada gitu. Hanya sebatas tipis-tipis aja lah gitu. Tipis aja gitu. Ya alhamdulillah seperti itu gitu Pak RT, nggak ada insiden-insiden yang membahayakan lah ya. Gitu. Oke Pak RT, mungkin terakhir nih satu lagi pertanyaan saya. Mungkin kalau Pak RT nggak keberatan Pak RT jawab, ya kalau Pak RT keberatan nggak usah. Pabriknya di daerah mana sih Pak RT? Ini ada di pinggiran Bekasi. Pinggiran Bekasi. Mungkin daerah-daerah industri itu sekarang lebih ke pinggiran Jakarta. Oh, pinggir Jakarta. Oh, berarti dekat ya. Dekat. Oke, Pak RT. Biar pendengar-pendengar semua yang cari tahu lah pabriknya di mana, dan intinya pengalaman-pengalaman Pak RT ini kita jadikan hikmah atau pelajaran untuk kita bersama, bahwa Timur Misteri di sini bukan memberikan hal-hal negatif buat kalian semua, melainkan apapun yang diceritakan sama narasumber ini lagi-lagi untuk kita ambil pelajaran atau hikmah dari perjalanan-perjalanan kisah yang dialami sama narasumbernya. Sebelum gue pamit undur diri, jangan lupa juga bantu channel Timur Misteri dengan cara like, komen, subscribe, serta bantu nih ngasih usulnya kira-kira bagusnya ini cerita-cerita dari narasumber yang seperti apa sih, biar nanti gue dan tim coba cari narasumber yang buat teman-teman semua kepengen. Nah, kiranya itu aja. Gue pamit undur diri. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Pak RT juga ikut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, terima kasih banyak. Ya, jadi bikin KTP. Ntar KTP saya masih ada. Ntar kalau saya pindah ke sini baru saya bikin KTP. Jangan penuh, udah penuh. Nyempit-nyempitin dong. Udah saya punya. Oke.